Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di pelajaran ketujuh tentang macam-macam kufur akbar. Ya, di pertemuan yang lalu kita udah bahas apa itu kufur akbar, ya. Apa hukumnya? Nah, maka ini perlu kita membahas tentang bentuk-bentuknya. Karena kufur akbar adalah perkara yang sangat berbahaya, membatalkan keislaman seseorang. Nah, kufur akbar itu ada 5 macam. Yang pertama adalah kufur takdzib, yaitu kufur yang bentuknya mendustakan, dan kufur iba, kufur karena enggan dan sombong, kufur syak, yaitu ragu-ragu, kufur i'rad, yaitu berpaling dari agama Allah, kufur istihza, yaitu mengolok-olok dan mencela. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Kita awali yang pertama, kufur takdzib. Mendustakan, artinya seseorang mengingkari dengan hatinya atau dengan lesannya perkara-perkara besar dalam agama. Jadi mengingkari salah satu perkara pokok, ya, dalam urusan agama, baik dengan hati ataupun lesan. Contohnya apa? Contohnya mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam, ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, ya. Barang siapa yang mengingkari kufur kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi mengingkari salah satu dari rukun iman atau rukun Islam. Kemudian yang kedua, contohnya apa? Mendustakan Al-Quran, ya, atau mendustakan sunnah Nabi SAW, mendustakan berita dari Allah dan Rasulnya, baik mendustakan secara total semuanya atau mendustakan sebagian. Ingat, ya, jadi kita mendustakan satu ayat saja atau satu hadis saja, maka kita sudah masuk dalam bentuk kufur takdzib yang mengeluarkan dari keislaman. Kemudian misalnya juga meyakini bahwa Al-Quran atau Sunnah itu memiliki kekurangan, ya, tidak lengkap Quran dan Sunnah itu. Atau juga meyakini bahwa hukum syariat Islam tidak sesuai dengan zaman sekarang, itu cocoknya pada zaman dulu misalnya. Atau seseorang meyakini ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Islam, maka ini semua masuk kategori kufur takdzib yang membatalkan keislaman seseorang. Kemudian yang kedua, yaitu kufur iba, kesombongan, keengganan, yaitu seseorang menolak untuk tunduk kepada hukum-hukum Islam karena dia sombong. Ya, contohnya apa? Contohnya kesombongan iblis ketika dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu Adam fasjudu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Dia sombong, dia enggan, maka dia termasuk orang-orang kafir, iblis itu. Contoh yang kedua adalah penolakan Abu Thalib. Abu Thalib itu udah ngerti. Dia pernah mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Aku udah tahu bahwa agama Muhammad itu agama yang terbaik. Tapi dia ternyata tidak mau masuk Islam. Dia enggan, gitu. Kemudian yang ketiga, kufur syak. Kufur syak itu karena ragu, yaitu seseorang ragu dengan suatu perkara dari pokok agama. Dia nggak yakin gitu. Misalnya apa? Ragu tentang adanya hari kiamat. Seperti Allah katakan tentang apa di surat Al-Kahfi, ya. Jadi wa dakhala jannatu wa zalimu li nafsi qala ma'adzun an tabida hadhi abada wa ma'adzunnu
as-sa'ata qa'imatan. Dan orang itu masuk ke kebunnya, dia dalam keadaan mendolimi dirinya, dia mengatakan, aku tidak menyangka ini akan berakhir dunia ini. Dan aku ragu bahwa kiamat itu akan terjadi. Maka orang ini kafir. Contoh kedua, ragu tentang kebenaran berita Al-Quran dan Sunnah. Ya, ragu tentang kerasulan Muhammad SAW. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, ragu tentang kafirnya orang kafir, kafirnya orang-orang musyrik. Jadi misalnya ada orang jelas-jelas non muslim, tapi kita ragu dia kafir atau enggak gitu loh. Maka dia kafir sendiri. Atau justru membenarkan keyakinan mereka. Oh, semua agama itu benar. Gitu. Yang mau agama ini itu ya, itu benar. Jadi agama selain Islam itu benar. Itu namanya kufur syak. Kemudian ragu tentang perkara-perkara yang diwajibkan. Misalnya ragu tentang kewajiban sholat. Oh, saya nggak yakin sholat itu wajib. Atau dia ragu tentang haramnya zina. Saya nggak yakin zina itu haram. Saya nggak yakin kalau riba itu haram misalnya. Ya. Kemudian yang keempat itu apa? Kufur karena berpaling ya. Kufur karena berpaling, itu i'rad. Itu apa? Bentuknya seseorang itu meninggalkan agama Islam dengan tidak mau mempelajari atau dan mengamalkannya. Itu. Ini namanya kufur i'rad. Jadi seseorang meninggalkan Islam secara total, contohnya. Dia nggak mau sholat misalnya. Atau dia tidak mau mempelajari Islam. Dia nggak mau belajar Islam. Dia tidak mau mengamalkan agama Islam. Ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah apa? Ya berpaling dari agama, dia mengaku beriman. Dia bersyahadat tapi tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang zahir seperti sholat misalnya. Kan banyak sekali ini. Orang mengaku muslim tapi nggak mau sholat. Tidak mau berpuasa. Ya kan? Menolak kewajiban-kewajiban dalam syariat. Maka hati-hati ya. Ini di contoh kedua ini apa? Dia tidak mau mempelajari agama Islam, nggak mau belajar Islam. Ini penting, hati-hati. Maka anak-anakku kita harus semangat ya, semangat belajar Islam ya. Ya Allah katakan, walladzina kafaru amma ungdiru mu'ridun, dan orang-orang kafir itu berpaling terhadap atau dari apa yang mereka diperingatkan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian qul atiullah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ini dalil bahwa berpaling dari agama, tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan, itu adalah bentuk kekafiran. Kemudian yang terakhir kufur istihza, yaitu seseorang memperolok-olok sesuatu dari perkara agama. Ya, memperolok-olok Allah, memperolok-olok nama-nama Allah, memperolok sifat-sifat Allah, atau memperolok-olok hukum syariat. Sementara wah hukum Islam itu kejam, hukum Islam itu tidak berperi kemanusiaan. Ya. Dan contoh kedua, melecehkan Al-Quran atau bercanda dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya di sini menjadikan Al-Quran atau As-Sunnah sebagai bahan guyonan untuk dijadikan bahan ketawaan. Entah itu surat atau ayat dari Al-Quran atau satu hadis dari Rasul SAW. Melecehkan Rasulullah dan sunnah-sunnahnya, seperti menganggap wah orang berjenggot itu kayak kambing, ya orang yang memakai cadar itu seperti ninja dan sebagainya. Dan memperolok rukun Islam atau rukun iman, memperolok pahala atau adab. Wah nggak apa-apa masuk neraka, malah beneran nanti kumpul sama artis-artis misalnya atau bagaimana begitu. Ucapan orang-orang seperti itu, ya. Memperolok tentang pahala, ya. Nah, kemudian al-ikhwah, hukum orang yang melakukan kekufuran itu semuanya sama. Siapa yang melakukan 5 tadi semuanya kufur, keluar dari Islam. Apakah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun dengan bercanda, sengaja ataupun tidak. Maka hati-hati. Ya, kita nggak boleh sembarangan dalam hal ini. Jadi nggak ada perbedaan orang yang melakukan kekufuran-kekufuran tadi, apakah dengan sungguh-sungguh ataupun dengan bercanda, sengaja ataupun tidak. Semuanya kekufuran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.